Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berupaya terus meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu, hendaknya kualitas iman kita tetap bertambah. Sehingga sampai saatnya Allah memanggil kita, kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, yang merupakan kebanggaan, harapan setiap orang yang beriman untuk mendapatkan husnul khatimah dalam hidupnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah Jumat pada Jumat yang dimuliakan Allah ini, kami berangkat dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari datanglah seseorang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa qala inni muqtarifun minaz zunub ma la astati'u tarkahu. Orang itu datang menghadap Rasulullah karena orang itu tertarik dengan Islam dan orang itu ingin memeluk agama Islam. Orang itu berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, inni muqtarifun minaz zunub." Saya ini ya Rasulullah adalah orang yang bergelimang dengan dosa. Hari-hari saya penuh dengan dosa. Bermacam-macam dosa telah saya lakukan. Dan melaksanakan dosa itu telah menjadi kebiasaan saya bertahun-tahun. Bahkan dosa-dosa besar. Tapi kata orang ini, aku ingin menjadi orang yang muslim ya Rasulullah. Apa yang mesti aku lakukan wahai Rasulullah yang mulia? Baginda Rasul terdiam sejenak, tersenyum. Dan baginda Rasul mengungkapkan kata-kata yang indah. Kata baginda Rasul, hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib? Kata Rasulullah, gampang wahai anak muda.
Kalau engkau ingin menjadi orang muslim yang baik, gampang. Satu saja syaratnya. Apa itu ya Rasulullah? Penasaran. Maukah engkau mulai hari ini, mulai detik ini berjanji dengan sepenuh hati bahwa mulai hari ini engkau tidak boleh lagi berbohong. Orang itu berpikir, kok enteng sekali permintaan Rasul ini. Ringan sekali. Tanpa berpikir panjang, anak muda itu berkata, siap Rasulullah. Aku siap menjadi orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Siap baginda Rasul. Terus apalagi? Wahai Rasul yang mulia. Ya sudah. Kok sudah? Apalagi? Cukup. Pulanglah. Pulanglah. Anak muda itu dengan langkah yang gontai. Dia bingung. Bayangan dia akan mendapatkan kemurkaan dan arahan dari Rasulullah dengan arahan yang panjang lebar. Ternyata hanya satu saja permintaan baginda Rasul. Maukah engkau meninggalkan dusta? Sambil berjalan, dia berkata dalam hatinya, ma ahwana ma talaba minni hadzan nabiyul karim. Ya Allah, Nabi itu mulia sekali. Aku yang bergelimang dengan dosa hanya diminta untuk menjadi orang baik, hanya meninggalkan dusta dan berbohong. Kok enteng sekali. Hebat betul Rasulullah ini. Bijak betul Rasulullah ini. Enteng permintaannya. Bisa aku lakukan. Enteng itu. Baliklah dia ke rumahnya. Besok hari. Datang setan. Bisik. Ayo. Ada kesempatan. Garong. Nyuri. Ada kesempatan. Begitu ada kesempatan nyuri, peluangnya ada, dia mau melakukan lagi. Kumat. Ketika dia mau mencuri, ingat dia. Kalau aku mencuri hari ini, besok Rasul yang mulia itu ketemu. Dan dia bertanya kepadaku, wahai anak muda, apakah engkau mencuri? Kalau aku bilang iya, habislah tanganku. Kalau bilang enggak, aku telah berdusta. Sementara aku sudah janji enggak bohong lagi. Besoknya kumat lagi. Ketika malam tiba, kumat. Godaan malam. Ingin melakukan perbuatan zina. Ada kesempatan. Ketika dia ingin melakukan perbuatan yang jelek itu, dia ingat janjinya dengan Rasul. Kalau aku berzina malam ini, besok ketemu Rasul, aku ditanya. Kalau aku bilang iya, aku dirajam, habislah aku. Kalau aku bilang tidak, aku berbohong. Sementara aku sudah berjanji untuk tidak pernah berbohong lagi. Begitulah kejadian setiap hari. Setiap dia ingin melakukan dosa, setiap ada kesempatan berbuat dosa, ingat janji. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Akhirnya jadilah ia menjadi orang yang muslim, orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat meninggalkan dusta. Luar biasa. Dahsyat. Dusta itu adalah awal daripada dosa-dosa.
Dusta itu adalah pintu gerbang dari segala macam kejelekan dan kejelekan. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ra'suz zunub al-kadzib. Biangnya dosa itu adalah berbohong. Karena kalau orang sudah berbohong, maka dia akan berbohong yang kedua kali. Satu kali orang berbohong, dia akan dituntut oleh keadaan akan berbohong dua kali. Kalau dia sudah berbohong dua kali, dia akan berbohong 4 kali. Kalau dia 4 kali berbohong, dia akan berbohong 8 kali. Terus dia akan berbohong dan dia akan menjadi pendusta. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat indah sekali. Iyyakum wal kadzib. Wahai umatku, iyyakum wal kadzib. Hindari daripada dusta. Jangan sekali-kali berbohong. Iyyakum wal kadzib. Jangan sekali-kali berbohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena berbohong itu akan menggiring engkau untuk menjadi orang yang zalim. Zalim. Zalim itu secara harfiah, zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan peci di kaki, meletakkan sepatu di kepala. Itu harfiah, zalim. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan kezaliman itu akan menggiring kepada kehancuran dan neraka. Neraka itu identik dengan sembraut hancur. Maka kita sebagai orang tua adalah pendidik. Pendidik itu bukan hanya guru di sekolah, bukan hanya ustadz, tapi orang tua adalah guru yang utama. Rumah adalah madrasah yang utama. Maka untuk menciptakan anak yang soleh, didiklah mereka menjadi orang yang jujur. Jangan sampai kita membiarkan dia berdusta. Karena kedustaan telah akan membawa kehancuran dalam kehidupan. Apapun levelnya. Dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, hidup bernegara, hidup berorganisasi. Kalau sudah ada kebohongan di dalamnya, tidak akan tercipta yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauh panggang daripada api. Sebaliknya, kata baginda Rasul, alaikum bisidqi. Wahai umatku, hendaklah engkau menjadi orang yang jujur. Jujur dimanapun tempatnya. Jujur bukan hanya di masjid. Jujur dalam berorganisasi. Jujur dalam berpolitik. Di mana saja. Jangan bicara jujur hanya di masjid. Di luar masjid bukan tempatnya jujur. Salah. Tidak ada dikotomi dalam Islam. Islam itu mengatur kehidupan. Dari kehidupan di masjid sampai kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bahkan hidup berbangsa dan bernegara. Kita wajib jujur. Kata Rasulullah, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan menggiring engkau menjadi orang yang baik.
pangkalnya adalah jujur. Pangkal dari segala macam kebaikan adalah jujur. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itulah yang akan menggiring engkau kepada surga, kepada keindahan, kepada ketertiban, kepada kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian di ujung hadis itu perlu saya selesaikan. Fa innar rajula la yakziba hatta yuktab indallahi kadzab. Orang itu kalau sudah dia berdusta, dia akan berdusta, dia akan berdusta, dia akan berbohong sampai ujungnya Allah memberikan label kepada dia sebagai seorang pembohong dan dia akan mati dalam keadaan berbohong. Sebaliknya, wa innar rajula la yasduq hatta yuktab indallahi siddiqan. Adapun orang yang jujur, terbiasa dengan jujur, melatih diri dengan jujur, maka dia akan jujur terus, sehingga karena telah terpatri dalam dirinya karakter jujur, Allah akan memberikan label kepada orang itu sebagai orang yang jujur, orang yang siddiq. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini hendaknya kita jadikan patokan, dasar dalam mengembangkan pendidikan kita. Dan kita terapkan di lapisan manapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga kita tanamkan kepada anak kita, kepada keluarga kita kejujuran. Di masyarakat, di organisasi kita tanamkan kejujuran. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh keluarga, apa yang dicita-citakan oleh sebuah organisasi, dan apa yang dicita-citakan oleh kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mencapainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu annal jannata u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga Allah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah.
Rabbana la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna fi kifahina wa jihadina li'alai kalimatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.